Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan share informasi atau tips dan trik bisa lulus CPNS ya. Ini berdasarkan dari pengalaman aku. Sekali tes hanya belajar dalam waktu 1 minggu dan tanpa bimbel. Oke teman-teman, saya akan share semuanya di video kali ini. Silahkan lihat video ini hingga selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua ya, supaya dapat video terbaru dari aku. Dan teman-teman bisa ikuti grup Telegram saya ataupun follow akun Instagram dan Facebook untuk lengkapnya di link deskripsi. Silahkan share, like, dan komen. Jika ada pertanyaan di link komentar insya Allah akan saya jawab. Oke, kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, saya akan share informasi ataupun pengalaman pribadi saya, lebih ke cerita ya. Jadi silakan jika ada manfaatnya teman-teman bisa ambil ataupun bisa jadikan inspirasi ataupun pengalaman atau ilmu baru buat teman-teman bisa belajar mempersiapkan di tes CPNS di tahun 2021 gitu ya. Sebelumnya mungkin lebih tahu dulu ya, saya adalah ibu dari 2 anak gitu ya. Anak saya usianya tidak terlalu jauh ya, berdekatan, yaitu 3 tahun dan 2 tahun gitu ya. Yang 3 tahun laki-laki dan 2 tahun perempuan. Artinya teman-teman di sini bisa ngebayangin atau ibu-ibu di rumah para pejuang CPNS ya, yang bernasib sama seperti saya gitu ya. Kita tidak mudah dalam mengatur waktu tentunya untuk belajar dan ngurusin anak ataupun ngurusin keluarga. Di lain kesibukan kita sebagai ibu ataupun wanita karir gitu ya, kita memiliki kesibukan masing-masing ya, dan hal ini tentunya menjadi hal yang tidak mudah untuk kita mengatur waktu untuk belajar mempersiapkan tes di CPNS. Saya juga sempat berpikir bahwa mungkin nggak ya saya lulus CPNS gitu ya. Di awal, begitu awal pembukaan ya, pendaftaran itu saya niat aja deh, saya coba aja lah kalau rezeki tidak kemana gitu ya, saya akan coba saja, yang penting saya sudah berusaha dan dikuatkan doanya. Jadi teman-teman ada 2 hal ya, memang mungkin semuanya juga sudah tahu ya. Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah doa. Keduanya ini berjalan beriringan gitu ya, mereka tidak sendiri-sendiri. Kalau kita sudah berusaha saja tapi kok doanya tidak dikuatkan ya gitu ya. Tapi kalau kita hanya berdoa saja tapi tidak ada usahanya, ya sama saja gitu ya. Jadi semua ini adalah berlaku beriringan. Nanti saya akan share semuanya di video saya juga yang lain terkait apa sih amalan andalan saya, doa-doa apa saja yang sering saya lakukan ataupun amalan apa yang saya lakukan gitu ya dalam keseharian saya. Saya akan berbagi tips dengan teman-teman di video saya yang lain. Jadi lihat video saya yang lain juga ya. Oke, yang pertama itu adalah kenali diri kita dulu. Yang tahu kelebihan dan kelemahan itu adalah kita sendiri gitu ya. Kita belajar itu apa sih yang menjadi kelemahan kita? Kita belajar itu apa sih yang menjadi kelebihan kita? Kalau saya pribadi, memang saya suka lupa ya. Jadi saya tidak mampu belajar terlalu lama dan menghafal, itu memang kesulitan saya gitu ya. Saya suka lupa orangnya. Jadi teman-teman pahami dulu diri teman-teman ya. Saya cara belajar saya itu seperti apa bisanya gitu. Apakah saya harus dengan nonton TV ataukah saya harus dengan di tempat yang sunyi gitu ya. Saya harus menghafal, itu cara belajar saya. Jadi kenali dulu teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengenali dirinya sendiri, kelebihan dan kelemahan kita, cara belajar kita, itu akan lebih mudah teman-teman dalam belajar gitu ya. Jadi kenali diri kita terlebih dahulu. Kalau saya pribadi memang saya sudah sampaikan tadi, saya suka lupa gitu ya. Jadi saya tidak mungkin menghafal begitu banyak materi itu karena membuat saya semakin pusing gitu ya. Saya tidak bisa gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya belajarnya adalah dengan cara memahami gitu ya. Memahami soal. Jadi soal itu kan ada tipe soalnya seperti apa. Oke, teman-teman juga bisa lihat video saya yang lainnya terkait dengan rincian materi soal SKD. Di situ saya sampaikan SKD itu materinya apa saja sih, sehingga kita bisa memetakan soalnya seperti apa ya. Dari
TIU, TKP, dan TWK itu saya sampaikan di materi video saya yang lainnya. Jadi bisa lihat di channel saya video apa saja yang sudah saya share. Nah, ketika kita sudah mengenali itu akan lebih mudah. Kalau saya memang mempelajari soalnya gitu ya. Oh, soal ini tentang misalnya TIU duduk melingkar ya. Ini ada tipe soal tentang duduk melingkar. Seperti apa ya karakter soalnya gitu ya. Tidak jauh berbeda teman-teman, hampir sama. Mungkin nanti hanya berbedanya namanya berbeda atau mungkin jumlah atau materinya dibedakan, tapi sebenarnya inti soal itu sama ya. Nah, saya hanya belajarnya seperti itu. Yang kedua, saya mencari solusinya dalam pemecahan soalnya, yaitu jawabannya. Dengan apa? Dengan cara cepat seperti apa ya, supaya saya bisa cepat dalam menyelesaikan soal. Itu sederhananya yang saya lakukan gitu ya. Karena memang kesibukan saya lumayan dan waktu saya juga tidak banyak untuk belajar. Oke, yang kedua itu adalah ambil waktu yang nyaman untuk belajar ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah kenali diri kita, pahami kita orangnya seperti apa, cari waktu yang tepat. Mungkin di sepertiga malam lebih bagus, ataupun yang tidak bisa mungkin di waktu pagi, subuh ya. Kalau saya lebih cenderung di sepertiga malam ataupun waktu subuh ya, karena memang disitulah waktunya sunyi dan saya bisa fokus karena juga anak-anak juga masih tidur ya. Itu adalah waktu saya yang saya gunakan untuk belajar gitu ya. Dan dengan saya tidak menghafal, saya memahami. Ini seperti ini teman-teman. Jadi dilemanya pada waktu itu, waktu mau mendaftar di CPNS, saya tidak memiliki uang untuk, sebenarnya saya pengen juga ikut bimbel. Kalau teman-teman bisa ikut bimbel mungkin lebih baik ya, karena memang terlatih di situ akan tahu gambarannya seperti apa gitu ya. Cuman pada waktu itu saya tidak memiliki uang karena saya mau daftar, tapi ada juga keperluan lain. Saya dilema, meskipun harganya juga mungkin dibilang murah ya. Cuman memang saya waktu itu nggak punya uang gitu. Jadi oke lah, saya akan melakukan sesuatu yang sebisa mungkin dengan keterbatasan ini gitu ya. Akhirnya pada waktu itu saya juga pernah membeli buku ya. Buku itu harganya juga nggak terlalu mahal, dengan yang tebal itu, tebal sekali gitu ya. Dan itu tadi saya kenali diri saya, karena saya tidak mungkin menghafal segitu banyaknya. Saya belajar di materi A ya. Kemudian materi B saya pelajari. Di materi A saya sudah lupa lagi gitu ya. Nah, sehingga pada waktu itu metode seperti ini mungkin percuma bagi saya. Saya hanya bisa memahami saja. Memahami, dan waktu efektivitas saya belajar hanya 1 minggu sebelum tes SKD, karena saya suka lupa gitu orangnya. Jadi hanya 1 minggu itu waktu yang memang saya persiapkan full untuk materi. Saya bagi 3 hari, yaitu TIU, TKP, dan TWK gitu ya. Di TWK teman-teman itu banyak materi yang tidak kita bisa hafal, semua pemahaman ya. Rata-rata di tes CPNS itu adalah tipe, kalau soalnya itu adalah pemahaman kita gitu ya. Jadi bagaimana kita memahami soal, mencerna dan melogika soal itu gitu ya. Jadi tidak menghafal gitu ya. Beberapa hal yang saya hafal itu malah cenderung lupa ketika mengerjakan soal, karena gugup ya, saya gugup gitu. Waduh, seperti ini, dan apa ya ini tadi saya ingat-ingat, malah membuyarkan semua apa yang sudah saya pelajari. Jadi hal yang terbaik adalah pahami soal itu dan pahami cara penyelesaiannya, bukan menghafal. Itu menurut saya ya. Jadi silahkan kalau mungkin ada yang suka menghafal ya monggo silahkan. Tapi kalau saya pribadi seperti itu gitu ya. Dan ini adalah, menurut saya ini adalah suatu pelajaran berharga. Di 1 minggu terakhir sebelum pelaksanaan SKD, saya bertemu teman saya dan saya diberitahu, Mbak Eka, saya juga sama, saya punya anak gitu ya, dan mungkin saya tidak memiliki banyak waktu untuk belajar. Loh, terus gimana? Saya tanya pada waktu sama beliau ya, sama teman saya ini. Saya hanya belajar dari FR teman-teman yang mengikuti seleksi gitu ya. Jadi kita kan memiliki jadwal ya teman-teman. Jadi
jadwal tes kita itu kan tidak sama ya, dari seluruh Indonesia. Kita mungkin di kota, saya waktu tesnya mengambil di Bandung, di Jawa Barat. Waktu itu saya jadwalnya tentunya minggu keberapa gitu ya, jadi di awal sudah ada yang tes terlebih dahulu di kota lain. Nah, itu bisa menjadi referensi kita teman-teman. Itu lebih efektif menurut saya ya. Ini menurut saya sekali lagi. Jadi, terus gimana? Mbak Eka sudah punya Telegram? Belum. Download deh. Nanti cari ya, search di situ FR SKD 2019. Oke, langsung juga hari itu, malam itu, saya tahunya malam, saya langsung download Telegram dan search FRSKD 2019. Muncul teman-teman, dan di situ luar biasa teman-teman semuanya sangat baik ya, di dalam grup itu berbagi soal-soal yang sudah keluar, meskipun hanya sepotong-sepotong gitu ya, tidak lengkap sekali, tapi setidaknya itu adalah ada gambaran soal yang dikeluarkan di SKD. Nah, dari situ oke, akhirnya memunculkan apa ya, inspirasi buat saya harus membuat satu buku soal gitu ya, satu buku khusus soal dari FR teman-teman. Jadi setiap hari saya lihat FR tuh ya, setiap hari itu saya pantauin, oh hari ini ada soal tipe yang TIU-nya seperti ini, TKP-nya seperti ini, TWK-nya seperti ini ya. Jadi saya langsung dapat gambarannya seperti itu. Dan saya hanya mencari penyelesaian soalnya melalui YouTube gitu ya teman-teman. Jadi mungkin YouTube ini adalah saya bangun untuk inspirasi, seperti itu saya ingin berbagi atau share kepada teman-teman semua. Saya mencari penyelesaian soalnya melalui YouTube gitu ya. Cara cepat dalam menyelesaikan soal itu menurut saya lebih efektif. Jadi silahkan teman-teman kalau yang mau belajar melalui buku juga lebih baik ya, karena di materi buku juga lengkap. Yang mungkin yang kemampuan menghafalnya, kemampuan ininya tinggi, silahkan gitu ya. Tapi kalau saya memang saya menyadari bahwa saya tidak mampu menghafal dengan yang cukup banyak, jadi saya hanya memahami soal, tipe soalnya seperti apa, saya rangkum soal-soal yang keluar. Teman-teman juga bisa kok belajar soal-soal tersebut ya, silahkan, ada tuh semuanya di Telegram. Jadi silahkan teman-teman cari, semoga bermanfaat ya. Ini saya berbagi ini, saya menyadari bahwa berbagi ilmu itu indah ya. Saya tidak akan menutup-nutupi apa yang menjadi materi saya untuk belajar gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, itu tadi ya. Tips yang ketiga adalah cari metode penyelesaian yang tercepat gitu ya dalam menjawab soal. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana saya belajarnya ya dari soal-soal FR di Telegram, kemudian saya cari metode penyelesaian soal tercepat melalui YouTube. Jadi teman-teman, banyak sekali channel di YouTube ini, banyak sekali ya memberikan metode penyelesaian soal, cara cepat menyelesaikan. Silakan teman-teman pelajari itu karena itu sangat bermanfaat ya. Seperti saya yang mengalami sendiri, saya juga belajar dari YouTube gitu ya, karena untuk mengikuti bimbel saya juga waktu itu tidak memiliki uang, jadi saya hanya memanfaatkan media sosial ya, dari YouTube, dari Facebook ya, dari semuanya grup-grup itu sangat bermanfaat. Nah, yang selanjutnya ini adalah kuncinya teman-teman, kuncinya adalah jangan panik, jangan terburu-buru ya. Jadi biasanya ini yang saya alami ya, saya alami pribadi ketika kita sudah mulai tes. Pertama silahkan dimulai gitu ya, kita akan diberikan password untuk melakukan login ya di komputer tersebut ya, sehingga kita sudah login, kita akan memulai tes untuk tes SKD. Tentunya dengan awalnya ketika kita melihat, waduh ini kok nggak saya pelajari, itu sudah membuyarkan. Melihat soal pertama, ketika soal itu tidak kita pelajari, itu sudah membuyarkan konsentrasi teman-teman. Jadi memang melatih fokus, kemudian melatih untuk kita itu santai, slow, ataupun relax ya dalam pengerjaan soal itu sangat penting ya, karena memang itu adalah kuncinya. Kalau memang kita sudah
terburu-buru ya, sudah panik duluan, aduh waktunya, aduh gimana, kita sudah buyar teman-teman, jadi kita tidak bisa pikir lagi gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita harus sebisa mungkin adalah mengendalikan emosi kita, pikiran kita, diri kita, duduk yang rileks ya, duduk yang rileks, duduk yang tenang, yang nyaman. Kemudian pikiran kita rilekskan, kemudian tarik nafas ya. Mungkin lakukan doa terlebih dahulu supaya kita juga bisa dengan santai namun pasti ya, santai, pasti dan benar dalam menjawab soalnya. Nanti saya juga akan share teman-teman di video saya bagaimana sih dalam mengatasi panik ya, supaya teman-teman tidak panik ataupun rileks dalam mengerjakan soal. Ini juga merupakan pengalaman pribadi dan yang saya lakukan seperti ini dalam kegiatan saya melakukan seminar, saya melakukan ujian, ataupun saya melakukan tes, apapun saya lakukan ini. Nanti lihat video saya yang lainnya. Oke, selain itu teman-teman harus berdoa ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan usaha dan doa itu beriringan ya. Kita sudah berusaha, sudah belajar, kemudian berdoa gitu ya. Nah, doa ini tentunya tidak hanya doa kita teman-teman, doa orang tua, doa suami yang sudah memiliki suami gitu ya, dan doa-doa orang terdekat ataupun siapapun ya, bisa kita mintain doa, karena doa itu menurut saya ini adalah keajaiban tersendiri ketika kita melakukan tes atau menjalani tes itu ya. Jadi ini pengalaman saya teman-teman. Sebelum tes saya sudah minta doa kepada kedua orang tua, kepada mertua saya, kepada suami saya. Saya mintakan doa. Saya tes di Bandung. Saya tes itu membawa anak saya yang kecil ya, karena anak saya 2, jadi saya harus bagi tugas dengan suami. Oke, saya bawa anak 1, suami saya 1, karena kita sama-sama memiliki kesibukan ya. Dan saya bawa anak saya yang kecil. Alhamdulillah di Bandung saya memiliki sahabat yang luar biasa. Terima kasih kepada Bu Sri ya, beliau adalah dosen di Institut Teknologi Bandung, memberikan tempat waktu buat saya untuk saya tinggal di sana, dan teman-teman dan anak saya juga beliau memiliki daycare dan anak saya juga diasuh di sana dalam waktu 1 hari ketika saya mengikuti tes. Perjuangan luar biasa. Dan pada waktu itu saya sudah pesimis teman-teman. Jadi di tes di soal terakhir saya sudah pikir, saya sudah nggak lulus ini. Karena ada beberapa soal yang saya gambling. Gambling itu waktunya sudah nggak cukup, jadi saya asal jawab, asal nembak. Waktu itu saya sudah panik ya, sudahlah, mungkin memang kalau rezeki saya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudahlah gitu ya. Karena memang saya sudah lakukan dengan semaksimal mungkin apa yang saya bisa. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha. Ya Allah, kalau memang ini adalah jalan rezekimu, kabulkan doaku. Dan waktu itu memang begitu saya klik terakhir, kan kita bisa langsung lihat skor ya teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah saya lulus gitu ya. Saya lulus di tes SKD. Paling nggak saya lulus passing grade gitu ya. Nah, begitu selesai lulus, saya telepon kedua orang tua saya telepon mertua saya telepon suami saya. Saya lulus passing grade, meskipun pada waktu itu saya nggak tahu lah. Ya, yang penting saya lulus passing grade dulu aja lah. Untuk tahap selanjutnya ke SKB, saya nggak tahu lagi. Yang penting saya lulus dulu gitu ya. Dan bapak saya cerita, ya Allah Nduk gitu ya. Saya cerita pada waktu itu, bapak saya cerita, saya benar-benar berdoa kepada kamu, untuk kamu di waktu tes kamu, karena saya kasih tahu, Pak, Bu, saya tes di waktu ini gitu ya, jam sekian sampai jam sekian. Itu saya telepon, dan ibu mertua saya juga di waktu saya tes, beliau mendoakan saya khusus gitu ya di tempat sholat. Dan bapak saya juga bercerita, saya sampai duduk di bawah pohon, beliau telepon, saya duduk di bawah pohon dan hanya meminta khusus, ya Allah, tolong luluskan anak saya itu. Dan saya baru menyadari teman-teman, saya baru menyadari ketika saya sudah lulus dan saya telepon beliau, ternyata ini ya Allah keajaiban doamu. Keajaiban doamu selain saya berusaha tadi gitu ya, karena memang di akhir saya sudah pesimis, saya sudah
mungkin sudah saya nggak lolos gitu ya, karena saya ada beberapa soal yang memang saya gambling aja gitu, saya ngasal aja gitu karena memang waktunya sudah habis. Dan alhamdulillah saya lulus gitu ya. Teman-teman, mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, lakukan kebaikan apapun itu mulai dari sekarang, karena sesuatu yang kita dapatkan saat ini ya, yang Allah berikan saat ini, yang Tuhan berikan saat ini, itu adalah sesuatu, bisa jadi sesuatu hasil yang kita lakukan di masa lalu. Lakukan kebaikan apapun itu, untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Jujur, berbaik, sodakoh ya teman-teman. Mungkin itu share informasi yang sementara ini bisa saya share. Saya akan share berbagi cerita, kemudian tips dan trik untuk bisa lolos di video saya yang lainnya. Nantikan video-video saya yang terbaru teman-teman ya. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, klik notifikasi tombol yang semua supaya teman-teman dapat video terbaru dari saya. Jangan lupa berdoa, selalu berusaha perbaiki diri dari sekarang untuk bisa lulus tes CPNS tahun 2021. Semangat dan sukses selalu teman-teman ya. Silahkan share, like, dan subscribe. Klik tanda lonceng yang notifikasi semua. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan di link komentar, dan ikuti grup Telegram, follow akun Instagram dan WhatsApp saya, Facebook saya gitu ya. Silahkan di link deskripsi lengkapnya. Terima kasih teman-teman, waktunya sudah menonton video saya, semoga menginspirasi, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.